Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Maulana Nurdiansyah dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Ngomong-ngomong, ini merupakan pengalaman pertama saya untuk membuat podcast dan juga sebagai video perdana saya di YouTube. Tujuan saya kali ini membuat podcast yaitu sebagai tugas mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan yang diampu oleh Bapak Eko. Pada podcast yang saya buat kali ini bertema cerdas bermedia sosial sebagai wujud multiliterasi bagi generasi baru. Langsung saja kita bahas tema yang akan saya bawakan kali ini, yaitu cerdas bermedia sosial sebagai wujud multiliterasi bagi generasi baru. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya media sosial. Kali ini pasti juga menggunakan media sosial. Karena tidak bisa dipungkiri lagi di zaman sekarang ini, di era yang sudah serba digital ini, media sosial mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Lanjut, saya akan menjelaskan kembali apa itu media sosial. Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi dan berkomunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sosial media menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi. Dengan media sosial ini, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun. Tidak peduli seberapa jauh jarak mereka dan tidak peduli siang ataupun malam. Sosial media memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang asalnya kecil bisa seketika menjadi besar dengan media sosial. Begitu pula sebaliknya. Orang yang besar dalam sedetik bisa menjadi kecil dengan media sosial. Apabila kita dapat memanfaatkan media sosial, banyak sekali manfaat yang kita dapat. Berikut ini saya akan membahas beberapa manfaat yang kita dapatkan dari sosial media. Yang pertama, jangkauan koneksi ke seluruh dunia. Seperti yang sudah saya katakan tadi, media sosial menghapus batasan-batasan yang ada di dunia ini, baik ruang maupun waktu. Dengan ini, media sosial bisa membantu Anda untuk mencari pekerjaan, menemukan lokasi, menjual atau membeli produk beserta informasinya, mendapatkan berita, dan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Yang kedua, berbagi informasi secara real time. Banyak sosial media yang dilengkapi dengan fitur untuk melakukan chat, sehingga antara Anda dan orang lain bisa berkomunikasi dengan bertukar informasi secara real time. Mungkin ini merupakan fungsi awal sosial media untuk berkomunikasi. Banyak pihak yang diuntungkan dengan fitur ini. Misalnya pada lingkup sekolah, seorang guru bisa menggunakan fitur ini untuk memfasilitasi kegiatan diskusi sambil mencari informasi pada internet. Dan manfaat ini juga berguna bagi siswa-siswi karena dapat belajar dari sumber selain dari sekolahan atau yang diberikan guru. Manfaat yang ketiga yaitu peningkatan sirkulasi informasi. Tidak diragukan lagi, sosial media telah merevolusi kecepatan sirkulasi informasi atau berita. Banyak organisasi atau kantor yang bergantung pada sosial media untuk mengumpulkan dan membagikan informasi. Kini, Twitter telah menjadi sumber utama bagi masyarakat dan juga Anda untuk mendapatkan berita. Siapapun dapat mengetahui apa saja yang sedang terjadi di seluruh dunia secara real time dengan penggunaan sosial media. Namun, dengan kemudahan ini, kita juga harus lebih cerdas dan bijak dalam menerima informasi. Namun, dengan manfaat yang sudah saya
sebutkan tadi, media sosial juga memiliki kerugian. Yang pertama, rentan terjadi kesalahpahaman. Sebuah bahasa suatu negara berbeda dengan negara lainnya, sehingga sebuah konten yang misalnya saja Anda anggap sebagai sebuah lelucon bisa jadi berarti lain bagi orang lain. Hal ini berlaku terutama pada ruang lingkup politik dan agama. Kesalahpahaman akan sebuah konten yang ada di sosial media dapat berujung pada masalah besar dan memiliki dampak di masa depan. Yang kedua, cybercrime atau kejahatan dunia maya. Penggunaan sosial media yang tak semestinya dapat berujung pada penghinaan atau pelecehan terhadap orang lain, bahkan anak-anak. Bahaya lainnya yang suka terlupakan adalah seperti konten-konten kekerasan yang bisa diakses dengan mudah oleh anak-anak. Selain itu, seiring berkembangnya waktu, kini muncul perilaku cyberbullying, di mana orang lain, baik perempuan maupun laki-laki, diintimidasi secara negatif oleh pihak tak bertanggung jawab melalui media sosial. Yang ketiga, yaitu resiko penipuan atau pencurian identitas. Karena di media sosial sudah tidak ada batasan ruang maupun waktu, informasi yang Anda posting di internet telah menjadi konsumsi untuk semua orang, bahkan penjahat sekalipun. Banyak pelaku kejahatan yang dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan informasi diri Anda dan memanfaatkannya. Jika mereka berhasil mencuri identitas diri Anda, maka bersiaplah untuk menghadapi yang terburuk. Kejahatan ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling cepat berkembang dan menelan banyak korban. Jadi, media sosial harusnya bisa digunakan dengan cerdas dan bijak, seperti digunakan sebagai alat komunikasi dan tempat untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat. Tidak masalah dengan adanya jualan melalui media sosial, karena itu dapat membuka peluang bisnis. Contohnya yang sekarang sedang ngetren, yaitu mempromosikan produk-produk yang akan kita jual melalui media sosial. Contohnya Instagram, Facebook, WhatsApp, dan yang lain-lain. Ini adalah salah satu cara yang cerdas dalam menggunakan media sosial. Namun, yang harus dilakukan dalam berjualan online adalah jujur, tidak membohongi pembelinya, dan menjalankan etika-etika berbisnis yang baik dan benar. Selain itu, jika kita ingin menyebarkan informasi melalui media sosial, dalam menyebarkan informasi tersebut, kita harus mencermatinya terlebih dahulu. Apakah itu berita yang benar adanya atau hanya berita palsu saja atau hoax. Dan juga, sebelum berpendapat di media sosial, seharusnya kita berpikir terlebih dahulu. Apakah yang kita ungkapkan ini dapat merugikan seseorang, menyinggung, atau bahkan melecehkan seseorang atau tidak. Karena sekarang ini sudah berlaku Undang-Undang ITE. Kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Jadi, gunakanlah media sosial secara cerdas dan bijak, karena media sosial dapat memberikan banyak manfaat pada kita semua jika kita cerdas dan bijak dalam penggunaannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.